Selamat malam guys, balik lagi bersama saya Raden Bush. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang tidak inspirasi dari salah satu tokoh dan narasumber. Awalnya dia hanya seorang pelajar, namun saat ini dia menjadi seorang pengusaha setelah mendalami beberapa ilmu tentang kewirausahaan. Penasaran dengan ceritanya? Saksikan terus channel YouTube saya, Muis Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Penasaran dengan ceritanya? Kita intro dulu. Oke, guys, kita bersama narasumber pada cerita kali ini, yaitu siapa namanya? Riko Hermawan, dari suatu kampung yang inisialnya X. Beliau dulunya ada seorang pelajar yang dimana dia meratapi kehidupannya hingga saat ini beliau menjadi seorang pengusaha. Oke, langsung aja guys, kita dengarkan ceritanya. Semoga kalian mendapatkan apa yang kalian dapatkan. Silakan Mbak, perkenalkan diri dulu baru habis kita cerita. Halo, assalamualaikum, nama saya Riko, umur saya 22 tahun ya. Dulunya saya hanya seorang pengangguran biasa, terus saya pernah bekerja kesana kemari lah. Waktu itu di toko kelontong, cuman waktu itu berhenti juga. Itu sejak umur berapa? Itu kalau nggak salah 2018, umur saya 19 tahun waktu itu. 19 tahun? Ya, saya keluar dari situ. Nah, saya ikut bergabung dengan satu grup yang membuat semacam minuman itu Ya. Nah, saya mendalami itu sekitar 2 bulan ya. Wah, kata saya nih, kalau bikin sendiri juga di rumah saya juga bisa nih. Jadi ibaratnya apa? Sekolah dulu gitu. Nah iya, Ngambil ilmu dari orang lain, iya kita gitu. kembangkan sendiri. Iya. Ya. Nah, sudah saya bisa, sudah saya mantap, ada modal. Nah, saya langsung tuh buat bikin sendiri minuman itu. Itu bikinnya sama orang tua kah atau gimana? Ya, modalnya sih dari orang tua ya, cuman saya kembangkan sendiri. Itu ya, alhamdulillah lah sekarang saya walaupun ini tapi masih lancar gitu. Usahanya tuh masih lancar. Berarti mendalami suatu usaha daripada produk minuman itu berarti itu memerlukan waktu yang sangat lama juga. Gak lama juga sih, soalnya tergantung ada modal dan keinginan. Modal dan keinginan. Iya. Maksud tuh gimana tuh? Kenapa bisa terlintas harus berusaha seperti itu? Apa yang terlintas? Karena keinginan pak, suatu keadaan yang mendorong kita untuk mempunyai kemauan. Di mana ada kemauan dan ada modal, di situ pasti akan tercipta. Kita maunya berusaha dan ada kemauan aja lah pokoknya gitu. Seru juga ya. Ya, Oke. gitu pak. Jadi kalau misalkan kita mendalami suatu usaha, poin pentingnya apa sih Pak? Gitu. Harus berani keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Iya. Yang dimaksud dengan zona nyaman itu zona seperti apa? Ya, yang kita biasanya rebahan santuy main game ya, keluar dulu lah zona itulah, kita usaha. Kalau itu mah gampang lah gitu. Ada waktunya bersantai ya, kerja gitu. Oh. Artinya keluarlah zona nyaman, jangan rebahan mulu. Terutama untuk kaum yang muda nih. Oke, selama apa sih gitu, perbedaan daripada sebelum pandemi Covid dan pandemi Covid? Kalau usaha ini dari sejak tahun berapa nih usaha yang minuman sekarang tuh? Perbedaannya itu ya Sejak tahun berapa dulu? Oh, sejak tahun 2019 tuh ramai banget tuh. Anak-anak sekolah pada masuk, wah ramai lah pokoknya. Saya juga waktu itu sampai pernah keteteran tuh jualan waktu sebelum pandemi. Ya kalau setelah pandemi ya apa adanya lah sekarang mah. Kuliah aja sih gitu. Kadang ramai, kadang sepi gitu. Tapi omsetnya tetap stabil. Ya stabil lah, segini mah nggak sepi-sepi amat. Jadi memiliki banyak perbedaan ya, iya, antara kondisi pandemi sama belum pandemi juga. Saya pengen banget tuh sebelum masa-masa sebelum pandemi nih, dagang tuh rame waktu itu, gak kayak sekarang. Biasa aja sekarang mah. Kalau dulu luar biasa lah, dulu mah belum ada covid. Jadi kondisi covid ini sangat berpengaruh berpengaruh sangat besar sekali. Sangat pada pedagang-pedagang kecil khususnya seperti saya ini dan teman-teman yang lain juga gitu. Kalau bisa dibilang harga dari satu cupnya itu berapa sih Pak?
saya sih jualnya itu 3.000 sama 5.000 lah, tergantung ukuran besar atau kecilnya gitu. Dari calf tersebut Iya, yang mendorong keyakinan paling penting gitu. Dari keyakinan hati saya pengen berusaha itu gimana tuh? Ceritain dong. keyakinan saya sih waktu itu, ini jujur-jujuran aja apa gimana maksudnya? Terbuka aja, welcome aja. Karena keadaan Gimana? yang mendesak, emang mungkin rezeki saya ada di situ. Saya yakinilah di situlah, peluang saya mungkin di situ, ya sudah saya jalani, gitu aja. Intinya harus bisa dulu. Harus bisa, ada modal, ada kemauan, dan juga yang penting kemauan. Kalau ada modal aja tapi gak mau ya susah. Wah, kalau memang itu ada satu cerita yang menarik ya, beberapa penting, poin penting, banyak sekali poin penting mengenai cerita tentang perjalanan hidup dari seorang Riko Hermawan yang dia sekarang menjadi pengusaha. Iya. Kalau nggak salah omset sehari itu bisa mencapai ratusan ribu ya. Bisa 150 lah. 150 itu paling kecil ya. Iya kecil itu. Kalau rame saya dapat 300 atau 250 lah sehari. Pernah nggak nyampe hingga jutaan gitu? Pernah. Kalau ada acara-acara tertentu, ada acara apa gitu pernah. Contohnya seperti hajatan, pokoknya ada konser atau apalah gitu, saya jualan di situ. Itu bisa mencapai 1 juta. Bisa. Hebat banget ya. Nah, gimana nih kok menurut pandangan masyarakat mengenai Riko yang sekarang beda sama Riko yang dulu? Pandangannya sih semua tuh masyarakat tuh respect. Punya Riko tuh hanya seorang pengangguran, luntang-lantung nggak jelas, tapi sekarang udah usaha, ya masyarakat acungi jempol lah gitu. Kalau sekolah dulu lulusan apa kok? Saya dulu, ini jujur-jujuran aja bagaimana? Ya, jujur aja. MTS, saya cuma tamat MTS lah. MTS. Tapi alhamdulillah sekarang, alhamdulillah itu sekolah dengan tuh tekad dan niat yang kuat, ya bisa jadi pengusaha. Iya benar. Intinya tuh sekolah itu hanya untuk apa? Ijazah itu hanya bukti bahwa kita pernah sekolah, tapi nasib yang menentukan kita depannya lah kita sendiri gitu. Kita jangan tergantung oleh pada ijazah, karena ijazah hanya bukti kita pernah belajar, bukan nasib untuk menentukan masa depan. Sekolah itu memang penting, tapi tidak menjamin kita akan jadi apa di masa depan nanti. Oke. Menurut Riko nih sekarang, gimana sih pandangan orang tua untuk Riko sekarang? Orang tua pun lah, alhamdulillah jadi baik. Sangat baik malah ya. Baik, nggak dianggap beban keluarga lagi lah intinya. Ya memang ya, gitulah. Oke, tapi gini kok, selama pandemi COVID ini apakah omset turun gitu? Tadinya kan dapat nih paling kecil itu kan 150 ribu, paling kecil Ya paling kecil kan, itu kan hanya satu cabang, belum cabang di mana lagi. Ada berapa cabang kira-kira sekarang? baru satu sih. Baru satu. Rencana mau? Makanya saya pengen punya 5 cabang, paling 5 cabang aja dulu kalau bisa. Tapi udah bikin gerobaknya? Itu baru niatan. Ya semoga terwujud ya. Amin Pak. Nih sekarang pesannya deh bagi para penonton sekalian, para viewers sekalian, subscriber saya sekalian, biar mereka tergerak gitu untuk menjadi pengusaha. Itu apa? Intinya harus keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman dan harus punya kemauan, dan lupa harus ada modal juga. Itu intinya. Sekarang modal ada tapi kemauan gak ada ya susah. Ya sebaliknya juga, kemauan ada tapi modal gak ada ya susah juga. Intinya yang dua itu tadi, ada kemauan, ada modal, dan ada faktor orang yang mendukung lah. Oke guys, jadi itu adalah salah satu cerita inspirasi dari seorang tokoh Riko yang dahulunya pengangguran ataupun hanya pendidikannya pun hanya tamat MTS, hingga sekarang menjadi pengusaha yang sukses. Ya, sukses terus buat Riko ke depannya. Amin Pak. Semoga kita doakan, semoga kita terwujud Riko untuk 5 cabang. Oke guys, mungkin hanya itu cerita inspirasi pada kali ini. Poin terpenting dari cerita yang bisa diambil, ketika kita ingin menginginkan sesuatu, ingatlah tekad, keyakinan, dan apa yang kita inginkan itu harus terwujud. Pesan dari saya, kita harus menjadi manusia seutuhnya, manusia yang bisa memanusiakan manusia. Oke guys, mungkin cukup sekian ya cerita inspirasi dari saya. Jangan lupa dukung channel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Ambu.